Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai metode pendidikan Islam dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Video ini disusun oleh saya sendiri, Nur Hikmah, dan 3 rekan saya, yaitu Eli Dwi Yulianti, Astri Rizky Widiani, dan Siti Mustika Asih. Oke, simak baik-baik ya videonya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian metode pendidikan Islam. Sebelumnya, apa sih itu metode dan apa sih itu pendidikan? Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti melalui, sedangkan hodos berarti cara atau jalan yang dilalui. Jadi, metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sedangkan pendidikan adalah usaha membimbing, membina, serta bertanggung jawab untuk mengembangkan intelektual pribadi anak ke arah kedewasaan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam adalah sebuah proses membentuk manusia-manusia muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan dan merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah. Pendidikan yang dimaksud di sini itu selalu berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi, yang dimaksud metodologi pendidikan Islam adalah cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Metode dalam suatu pembelajaran sangatlah penting. Dengan adanya metode, suatu tujuan pembelajaran dapat dengan mudah dicapai. Kemudian, metode dalam pendidikan Islam sangatlah banyak. Namun, pemakalah hanya mengulas beberapa ya, teman-teman. Selanjutnya, metode pendidikan Islam yang akan saya bahas yaitu metode menurut Abdurrahman Soleh Abdullah. Ada apa saja? Yang pertama, metode ceramah. Kedua, metode diskusi. Ketiga, metode menyelubung. Keempat, metode demonstrasi. Kelima, metode insersi. Dan yang keenam, metode inquiry. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak ya teman-teman. Selanjutnya adalah penjelasan dari masing-masing metode yang telah saya sebutkan di slide sebelumnya. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penyampaian materi pelajaran kepada siswa dengan cara penuturan lisan secara langsung yang didengar oleh peserta didik, baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Kemudian, metode ceramah ini seringkali digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu materi yang bersifat bacaan ataupun banyak teori. Kemudian, dengan metode tersebut, metode ceramah, seorang pendidik dapat mengemas suatu materi pelajaran yang bersifat banyak bacaan itu menjadi lebih ringkas, sehingga peserta didik pun dapat dengan mudah menerima materi dengan baik. Metode diskusi atau musyawarah. Metode diskusi merupakan sebuah metode yang menyajikan pelajaran melalui proses pemikiran secara kritis dan teliti tentang suatu masalah tertentu, dengan jalan bertukar pikiran, bantah-membantah yang disertai alasan, kemudian saling menyanggah dan memeriksa dengan teliti hubungan yang terdapat di dalamnya, dengan jalan menguraikan, membanding-bandingkan, dan mengambil kesimpulan. Pada metode diskusi ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, dengan adanya metode diskusi dapat menghidupkan suasana di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Metode demonstrasi dan metode eksperimen. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga untuk menjelaskan suatu konsep atau materi pelajaran tertentu. Sedangkan metode eksperimen adalah melakukan percobaan atau mempraktikkan secara langsung dengan cara meneliti ataupun mengamati. Nah,
Apa sih yang membedakan antara metode demonstrasi dan metode eksperimen? Nah, jadi kalau metode demonstrasi, gurulah yang memperlihatkan, kemudian menunjukkan suatu proses sehingga seluruh siswa dapat melihat, mengamati, mendengar, atau mungkin meraba-raba dan merasakan proses yang dipertunjukkan oleh guru tersebut. Sedangkan pada metode eksperimen, siswalah yang langsung melakukan suatu percobaan tertentu, kemudian mengamati prosesnya, menuliskan hasil percobaannya. Selanjutnya, hasil dari percobaan tersebut disampaikan dan dievaluasikan oleh guru. Metode insersi atau sisipan. Metode insersi merupakan metode yang menyajikan materi pelajaran dengan cara menyelipkan intisari materi pelajaran agama Islam di dalam materi pelajaran umum. Kemudian, metode insersi ini bertujuan agar siswa tidak hanya menerima penjelasan materi pelajaran umum secara ilmiah saja, tetapi juga mampu melihat perbandingan kajian melalui perspektif kajian agama. Selanjutnya, metode menyelubung atau wrapping method. Metode menyelubung atau membungkus yaitu metode yang menyajikan materi pelajaran agama yang dibungkus atau diselubungi dengan materi-materi lain, seperti melalui kisah cerita atau melalui ilmu lain seperti ilmu sejarah. Contohnya yaitu Perang Badri, di mana pada sejarah Perang Badri ini mengisahkan kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol atau sejarah Perang Salib dengan kepahlawanan yang terkenal yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, dari kisah-kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada cerita tersebut terdapat nilai-nilai keimanan ataupun ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada materi ini pun memasukkan secara terselubung norma agama melalui materi umum. Metode yang terakhir yaitu metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode pengajaran yang dilakukan dengan cara menyungguhkan suatu peristiwa yang mengandung teka-teki atau permasalahan kepada peserta didik, sehingga peserta didik terdorong mencari pemecahan masalah tersebut. Nah, untuk pelaksanaan dari metode inquiry yaitu dilakukan dengan cara membagi tugas meneliti suatu masalah di kelas kepada siswa. Nah, siswa terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan tugas untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian tugas tersebut dipelajari, kemudian diteliti dan dibahas bersama-sama kelompoknya. Setelah dibahas, kemudian setiap kelompok membuat laporan hasil. Laporan harus sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, dengan adanya metode inquiry ini mendorong siswa untuk berpikir secara ilmiah dan sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Metode pendidikan Islam menurut Abdul Al-Rahman Al-Nabawi. Yang pertama yaitu metode mutual education. Metode pendidik secara kelompok yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Misalnya, Nabi dalam mengajarkan sholat dengan mendemokrasikan cara-cara sholat dengan baik. Selanjutnya yaitu metode kisah Quraisy dan Nabawi. Metode ini disebut juga dengan metode cerita, yakni cara mendidik dengan mengandalkan bahasa baik lisan maupun tertulis dengan menyampaikan cara dari sumber pokok sejarah Islam yakni Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu metode perumpamaan. Metode ini juga disebut sebagai metode Amsal, yakni cara mendidik dengan memberikan perumpamaan sehingga mudah memahami suatu konsep yang diberikan. Misalnya,
Perumpamaan yang diungkapkan dalam Al-Quran memiliki tujuan psikologi edukatif yang ditunjukkan oleh kedalaman makna dan ketinggian maksudnya. Dampak edukatif dari perumpamaan Al-Quran dan Nabawi diantaranya yaitu: yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami suatu konsep yang abstrak. Ini terjadi karena perumpamaan itu mengambil benda sebagai contoh konkret dalam Al-Quran. Yang kedua, yaitu mempengaruhi emosi yang sejalan dengan konsep yang diumpamakan dan untuk mengembangkan aneka perasaan ketuhanan. Yang ketiga, yaitu membina akal untuk terbiasa berpikir secara valid pada analogi melalui penyebutan pesimis-pesimis. Yang terakhir, yaitu mampu menciptakan motivasi yang menggerakkan aspek emosi dan mental manusia. Selanjutnya yaitu metode keteladanan. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan yang mengajarkan dengan cara memberikan contoh keteladanan yang baik kepada anak agar ditiru dan dilaksanakan. Metode keteladanan ini memiliki tujuan untuk menciptakan akhlak al-mahmudah kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu metode ibrah dan mau'izah. Ibrah adalah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari suatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar dan menyebabkan hati itu mengakuinya. Sedangkan mau'izah yaitu metode nasihat yang cara mendidik dan mengajarkannya dengan cara memberikan motivasi. Yang terakhir yaitu metode taghib dan tarhib. Pada konteks pendidikan, taghib adalah janji yang disertai dengan bujukan dan membuat ketertarikan terhadap suatu kebaikan, kenikmatan atau kesenangan akhirat yang pasti dan baik, serta bebas dari segala bentuk keburukan, kemudian dengan melakukan amal soleh dan menjauhi rayuan dunia yang mengandung bahaya ataupun perbuatan jelek. Sedangkan metode tarhib yakni suatu metode pendidikan atau pengajaran dengan cara pendidik memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Baik, selanjutnya relevansi metode pendidikan Islam pada konteks pendidikan terkini. Metode pendidikan Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam sejarah perkembangannya dikenal beberapa metode pembelajaran baik di masa klasik ataupun modern. Pada masa klasik ditemukan beberapa macam metode pendidikan yang digunakan, contohnya seperti ceramah, hafalan, membaca dan tadarus, tanya jawab, bercerita, menulis. Pada masa pertengahan, dipergunakan beberapa metode pendidikan seperti di masa klasik. Namun, ada beberapa perbedaannya. Misalnya itu, di masa pertengahan ada metode bercerita, tetapi sudah bercerita dengan menggunakan buku. Nah, pada masa modern, dilakukan pengembangan metode-metode di masa klasik dan pertengahan. Misalnya, penggunaan metode ceramah dengan menggunakan media. Metode hafalan pun masih ada. Metode membaca dikembangkan dengan cara peserta didik dituntut untuk memahami, bukan hanya sekedar untuk membaca. Kemudian metode tanya jawab dikembangkan dengan pertanyaan tidak hanya dijawab langsung oleh gurunya, tetapi peserta didik diberi kesempatan untuk menjawabnya. Kemudian pada dasarnya, antara zaman klasik, pertengahan, dan modern, penggunaan metode pendidikan adalah sama, seperti metode ceramah, diskusi, hafalan, dan tanya jawab. Namun, hal yang membedakan antara ketiga periode tersebut adalah pengembangan dalam menggunakan metode ketiganya itu. Nah, selanjutnya yaitu penerapan metode-metode yang disebutkan tadi. Guru itu dapat menerapkannya dalam pembelajaran secara kolektif, berkelompok, atau individu. Beberapa metode yang tadi saya sebutkan
eh, dikenalkan itu untuk tujuannya supaya pembelajaran tidak monoton. Jadi guru itu diharapkan mampu didik tidak mengalami kebosanan dalam belajar. Ada beberapa contoh metode pendidikan Islam yang berkaitan dengan pendidikan masa kini. Yang pertama yaitu metode peragaan, yang kedua metode ceramah, yang ketiga metode cerita, dan yang terakhir yaitu metode reward and punishment.